Jemaat GKMI Eklesia yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, juga kepada semua pemirsa yang saat ini juga mengikuti video ini. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus, salam sehat. Dalam bulan Mei ini ada 2 event olahraga yang menjadi perhatian khususnya masyarakat Indonesia, yaitu Southeast Asian Games ke-31 di Vietnam dan perebutan piala badminton Thomas Cup dan Uber Cup di Thailand. Semua atlet yang mengikuti kedua event ini berlomba dengan keras dan secara sungguh-sungguh untuk memperoleh medali emas sebagai lambang prestasi yang tertinggi, prestasi yang terbaik sebagai pemenang. Tetapi semua itu hanya bersifat sementara, menjadi kebanggaan dan kepuasan yang sesaat saja. Dalam lomba berikutnya, apabila ia tidak mendapatkan medali, maka dengan cepat dia akan dilupakan oleh orang. Dan kita sudah tahu bahwa sekarang ini banyak atlet-atlet yang dahulu pernah mengharumkan nama bangsa dan negara, mencapai prestasi dalam bidang olahraga yang tinggi yang bersifat internasional, tetapi bagaimana hidup mereka menderita dan dilupakan oleh orang. Nah, bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen? Dalam bidang apa kita ikut berlomba atau bertanding? Yang jelas tentu saja tidak dalam bidang jasmani atau fisik, tetapi dalam bidang rohani. Seperti surat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi jelas perlombaan yang dimaksud oleh penulis Ibrani adalah perlombaan iman. Jadi iman jelas bukan sesuatu yang statis, ya, melainkan sesuatu yang dinamis, sesuatu yang hidup, yang bertumbuh dan berkembang. Sebaliknya, kalau itu tidak terjadi, itu berarti iman bisa juga menjadi mati, statis dan bantut. Nah, bagaimana caranya supaya iman yang demikian mati, bantut dan statis tidak terjadi pada iman kita? Karena itu akan menjadi sesuatu yang musibah dalam hidup kita. Ada beberapa cara yang firman Tuhan bagikan. Yang pertama di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 dikatakan demikian, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran adalah firman Kristus. Iman timbul, iman tumbuh, iman dinamis dan berkembang melalui firman Tuhan. Dan yang kedua, di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama tadi dikatakan, iman itu
sebagai satu perlombaan, pertandingan, dan dalam pertandingan itu kita harus berlomba dengan melepaskan diri dari beban dosa yang mengikat kita, beban yang berat. Dan yang ketiga di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi supaya iman kita tidak mati, iman harus disertai dengan perbuatan. Tentunya perbuatan baik. Nah, Paulus di dalam pertandingan, Paulus di dalam suratnya dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 menyebutkan bahwa di dalam pertandingan atau di dalam perlombaan iman ini dia berhasil mengakhiri pertandingan dengan baik dan sampai ke garis akhir, ke garis finish di dalam hidupnya, seperti dinyatakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita lanjutkan perlombaan atau pertandingan iman kita ini dengan tekun sampai akhir sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, sehingga kita dapat keluar sebagai pemenang. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.